Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, selamat bergabung di channel kami DJ Math Studio. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan materi pembahasan berikutnya. Masih tetap di pembagian pecahan ya teman-teman. Dalam hal ini pecahan biasa ya yang akan kita bahas. Nah, kita melanjutkan ke bagian yang kedua, di mana bagian pertama kemarin kita sudah membahas mengenai soal-soal pembagian pecahan ya, untuk soal-soal tertentu dengan beberapa penyelesaian atau beberapa cara ya, dan itu tentunya teman-teman bisa memilih kira-kira mana yang sesuai dan yang mudah menurut teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke konsep awal ya teman-teman, di mana konsep pembagian itu adalah seperti ini ya. Kita coba bahas. Misalkan kita punya bilangan ya, atau ada variabel ya, A per B teman-teman. Kemudian A per B ini adalah kita bagi. Tentunya A per B ini adalah sebuah pecahan ya, bilangan pecahan. Kemudian kita bagi dengan C per D. Seperti ini. Bagi dengan C per D. Maka bentuk lainnya adalah seperti ini ya teman-teman. Bentuk lainnya kita ubah sesuai dengan kaidahnya adalah A per B. Kemudian kita kali dengan D per C. Jadi seperti itu ya. Kaidahnya seperti itu teman-teman. Kita coba ganti ya supaya untuk membedakan. Jadi A per B dikali dengan D per C. Ini adalah cara penyelesaian dari pecahan. Kemudian misalkan kita punya contoh variabel lain ya. Misalkan P per Q ya teman-teman. Itu dibagi dengan S per R. Misalkan seperti itu ya. Maka penyelesaiannya bisa kita tulis. Cara menyelesaikannya adalah P per Q ya. Tetap ya teman-teman. Jadi kaidahnya harus tetap kita tulis untuk posisi pembilang penyebutnya di bilangan yang pertama. Akan tetapi di sini kita rubah menjadi perkalian, dan ini kita kalikan dengan R per S. Baik, itu masih tetap sama ya penyelesaiannya. Ini hanya untuk membuktikan jika variabel berbeda dengan bilangan-bilangan nanti yang akan menggantikan variabel ini, ya penyelesaiannya hanya dilakukan seperti ini ya. Nah, yang satu lagi, misalkan kita punya variabel ya teman-teman, M per N, kemudian dibagi dengan X per Y gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya bisa dengan menggunakan cara lain ya teman-teman, di mana ini adalah M dikali dengan Y, kemudian dibagi dengan N dikali dengan X ya teman-teman. Seperti itu. Jadi penyelesaiannya adalah, oke, kami bedakan seperti ini. Jadi ini juga sama. Semua akan menghasilkan bilangan-bilangan yang sama. Jadi A dikali D per B dikali dengan C. Kemudian ini juga P dikali dengan R per Q dikali dengan S. Dan yang terakhir M dikali dengan Y. Kemudian ini N dikali dengan X gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan bilangan-bilangan yang sama ya teman-teman hasilnya. Baik, selanjutnya kita akan coba aplikasikan ke contoh soal ya, atau contoh pembahasan teman-teman dari persamaan atau kaidah atau rumus yang barusan dibahas. Misalkan kita punya 4/7 ya teman-teman, kemudian dibagi dengan 2/3 ya. Maka penyelesaiannya
adalah bisa kita kerjakan dengan 4/7, kemudian dikali dengan 3/2 ya. Ini yang dibalik ya teman-teman. Kemudian di sini kita 4 kali 3 dibagi dengan 7 dikali 2 ya. Maka hasilnya adalah 12/14 ya teman-teman. Atau 6/7. Adalah penyederhanaan atau pecahan senilainya ya. Seperti itu. Kemudian contoh soal yang kedua, misalkan kita punya beda lagi ya teman-teman. Kita punya 8/5 misalkan gitu ya. Kemudian dibagi dengan 3/4 misalkan begitu ya. Nah, ini kita sama juga. Kita rubah jadi 8/5 kemudian dikali dengan 4/3 ya. Maka hasilnya adalah 8 dikali 4 dibagi dengan 5 dikali 3. Sini kita punya jawaban akhir yaitu 32/15 ya. Ini adalah jawaban terakhirnya teman-teman. Kemudian yang terakhir, misalkan kita ada contoh soal lagi. Ini 9/7 misalkan ya, dibagi dengan 2/5 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba selesaikan dengan cara lain, yaitu kita kali silang ya teman-teman ya. Kita kali crossing, ini ke sini dan ini ke sini ya. 9 kita kalikan dengan 5 dibagi dengan 7 kita kalikan dengan 2 ya. Maka hasilnya adalah kita langsung bisa dapat 45/14. Baik, dari ketiga contoh di sini barangkali teman-teman bisa mendapatkan gambaran bagaimana cara penyelesaian pembagian pecahan ini dengan kaidah-kaidah yang sudah ditentukan, dan barangkali silakan juga bisa memilih mana yang kira-kira dirasa lebih mudah bagi teman-teman ya. Nah, demikian teman-teman untuk pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Jangan lupa untuk terus berlatih, tetap semangat dan selalu berprestasi. Jika channel ini dirasa bermanfaat bagi teman-teman, silahkan subscribe, like, and share, dan juga komen. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Demikian, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusan, dimudahkan dalam belajar, khususnya matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.